ini. Ya, teman-teman, untuk hari ini kita belajar time value of money. Sebelumnya udah belajar belum mengenai time value of money? Lupa sih, Bu. Gimana? Lupa deh, nggak tahu dah. Oh, baik. Sinyal saya terputus-putus soalnya, sorry. Baik, oke. Ini kan yang pertama di time value of money ini, nanti kita akan belajar tentang present value, future value, anuitas, dan perpetuitas. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, dari teman-teman, ada yang mau menjelaskan nggak? Time value of money itu apa sih? Boleh tunjuk tangan? Bagaimana teman-teman? Ada yang mau ngejelasin time value of money? Ya, mungkin saya jelaskan sedikit ya. Bagaimana? Ada yang mau menjelaskan? Saya boleh, Bu. Dengan siapa, Mbak, namanya? Tiara, Bu. Tiara Chandraningrum ya? Bukan, Bu. Sorry. Tiara Nurcahyani. Iya, baik. Sebentar saya catat dulu ya, Tiara. Ya, Bu. Silakan, Mbak. Jadi time value of money itu sebuah konsep nilai uang berdasarkan waktu. Konsep ini diterapkan karena nilai nominal uang pada saat ini dapat berbeda dengan nilai nominal uang di masa depan yang akan datang. Dengan kata lain, dalam hal ini waktu berubah menjadi fungsi dari uang. Kurang lebih seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Mungkin teman-teman lain ada yang mau maaf. Mbak Tiara. Oh iya, Mbak Tiara. Sorry. Okay. Mbak Tiara. Terima kasih Mbak Tiara. Teman-teman yang lain ada yang mau menjelaskan? Boleh menjelaskan present value atau future value juga? Ibu, saya mau coba yang present value. Maaf, Haidar Marwan hadir, Bu. Haidar Marwan. Iya, Bu, tadi jaringannya jelek, Bu. Baik. Kita juga. Haidar. Vito ya? Ya. Oke. Saya catat manual dulu ya. Oke, dengan Mbak siapa? Feliciana. Elistiana. Iya. Bentar, Mbak. Boleh raise hand nggak Mbak, biar saya nggak salah nyatet ini. Oh, Feliciana, oke. Iya. Silakan Mbak. Oke, present value adalah nilai uang yang kita punya saat ini dan memiliki potensi untuk dibungakan agar menghasilkan pendapatan lebih tinggi di waktu yang akan datang. Iya, baik. Terima kasih Mbak Feliciana. Mungkin ada yang mau ngejelasin future value? Tesalonika.
Silakan. Oke Bu, kalau buat future value adalah nilai uang yang akan diterima di masa depan setelah menginvestasikan atau menabung sejumlah uang dengan mendapat suku bunga tertentu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Tesalonika. Ada yang mau menjawab satu lagi? Ada yang mau menjelaskan? Dini Octavia. Silakan Mbak. Ibu, saya mau yang future value ya. Baik. Itu adalah uang yang ditabung hari ini yang akan berkembang menjadi sebesar future value karena mengalami proses berbunga atau compounding. Jadi future value adalah nilai di masa mendatang dari uang yang ada pada saat ini. Iya, baik. Terima kasih Mbak Dini. Ya oke teman-teman, memang secara garis besar dari time value of money itu nilai uang yang terus berubah setiap waktunya. Karena di masa yang akan datang, uang itu akan ada semacam peningkatan atau kenaikan. Jadi di mana untuk present value sendiri, dia itu dikategorikan nilai uang saat ini dan future value adalah nilai uang di masa yang akan datang. Untuk slide ini udah dipahamin belum? Bisa saya lanjutkan? Bisa Bu. Bisa, Bu. Ya, jadi untuk present value ini menurut Brigham dan Houston mengemukakan konsep bahwa nilai sekarang dari uang akan selalu memiliki nilai yang lebih kecil daripada nilai masa depan. Karena semakin ke depan kan akan semakin bertambah. Nah, jadi di sini ada rumus untuk menghitung present value. Nanti teman-teman boleh catat ya, karena untuk soal hari ini kita ada menggunakan rumus juga. Jadi untuk mencari present value sendiri, itu future value dibagi dalam kurung 1 ditambah R, tutup kurung dikali N. Di mana untuk future value itu nilai pada akhir tahun ke N, untuk present value nilai yang saat ini, R itu adalah tingkat suku bunga dan N itu waktu atau tahun. Bisa saya lanjutkan ke contohnya? Bisa, Bu. Ya, jadi contohnya gini teman-teman, berapa nilai sekarang dari uang 10 juta yang baru akan kita terima di 5 tahun mendatang dengan dasar bunga yang sama sebesar 15%. Nah, di sini kan PV sama dengan future value dibagi 1 ditambah R dikali N. Nah, di mana ini N-nya N kuadrat ya, jadi N atas ya. Nah, jadi kan Rp 10 juta rupiah dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat 5 sama dengan 10 juta dibagi 2,11. Mungkin teman-teman bisa ngitung pakai kalkulator nggak? Biar kita bisa hitung sama-sama. Untuk 15%-nya langsung dijadi 15% ya. Jadi 1 ditambah 0,15. Ya, yang untuk menghitung yang ini udah ngerti belum nih teman-teman? Yang menghitung ini udah mengerti belum? Sudah Bu. Sudah ngerti ya? Baik, jadi 1 ditambah 0,15 ini kan sama dengan 1,15 pangkat 5 ya. Nah, nanti hasilnya 2,011. Nah, totalnya untuk present value-nya dinilai uang di 10 juta yang akan datang itu saat ini nilainya sebesar 4.972.650. Untuk sejauh ini teman-teman PV sudah mengerti belum present value?
Bu, saya ngitung hasilnya beda, Bu. Berapa? Tapi deket sih. Mm-mm. 4971767. Mas yang 2,011-nya itu ngambil berapa angka di belakang koma atau seluruhnya dikaliin? Semuanya sih. Semuanya ya? Sebentar Iya. ya. Kalau saya ngambilnya 3 angka di belakang koma. 1. Tapi tetap benar kan ya 1,15 pangkat 5 ya? Iya. Iya, ini pangkat ya. Yang ini pangkat 5. Iya, thank you Mas Niko. Gimana teman-teman? Ada yang belum paham nggak mengenai present value? Sudah paham semuanya? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki mengenai future value. Jadi menurut Aryawan, Handayani, dan Karjo, nilai mendatang atau yang kita kenal dengan future value itu diperlukan dalam rangka mengevaluasi jumlah uang yang akan diterima pada masa yang akan datang sebagai hasil dari investasi yang dilakukan saat ini. Nah, untuk future value ini memiliki rumus FV sama dengan PV, buka kurung 1 ditambah I dikali N, di mana future value nilai uang di masa yang akan datang, untuk PV sendiri nilai uang masa sekarang, I adalah tingkat suku bunga, dan N adalah waktu. Bisa saya lanjutkan? Bisa, Bu. Bu, bentar Bu. Ya. Yang N tadi itu apa berarti? Kalau yang di future value? Yang N-nya pangkat atau bukan? Mas. Iya, ini pangkat ya. Nanti untuk detailnya saya kirim yang bentuk PDF-nya. Makasih Bu. Ya, baik. Ada yang belum paham nggak sebelum saya masukin contoh soal? Bisa saya lanjutkan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik. Ya, kita masuk ke contoh soal future value. Nah, di sini di gambar 1 ini ada ilustrasi bahwa nilai uang saat ini sebesar Rp10.000 yang akan dihitung pada akhir tahun ketiga, di mana tingkat suku bunga yang berlaku sebesar 10%. Jadi ini nanti teman-teman hitung per tahun ya, karena untuk nilai yang saat ini itu sebesar 10.000. Nah, yang dipertanyakan adalah nilai uang yang di masa akan datang di tahun pertama, di tahun kedua, dan di tahun ketiga. Dengan tingkat suku bunga sebesar 10%. Ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita lanjut? Bisa saya lanjut? Teman-teman mungkin sambil nyatet ya? Ya Bu. Bisa saya lanjut? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, untuk menjawabnya kita harus hitung dulu ya. Di tahun pertama, itu untuk future value-nya, tadi ini kan PV-nya 10.000, ditambah
1 plus 10% tingkat bunga. Dan ini N-nya pangkat ya, pangkat 1. Jadi sama dengan 10.000 dikali dalam kurung 1 ditambah 0,01 hasil dari 10% dipangkatkan 1. Di mana 10.000 dikali 1,01 pangkat 1. Sorry, 1,1 dikali 1,1. Yang ini udah paham belum teman-teman nih? Jadi 1 ditambah 0,1 sama dengan 1,1 pangkat 1 sama dengan 1,1. Yang ini sudah dipahami? Sudah, Bu. Udah, Bu. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan future value tahun kedua. Nah, masih sama. Tapi yang membedakan di sini pangkatnya 2 ya teman-teman ya. Jadi, nanti 1 ditambah 0,1 dipangkatkan 2. Nah, hasilnya adalah 1,21 dikali dengan 10.000 sama dengan 12.100. Untuk yang tahun kedua sudah dipahami? Udah, Bu. Baik, kita masih sama ya, di tahun ketiga juga masih sama. Seperti itu untuk future value di tahun ketiga, di sini perbedaannya tetap di pangkatnya ya, di pangkat 3. Di mana 1 tambah 0,1, ini kan tadi sama dengan 1,1, ini dipangkatkan 3. 3, sehingga hasilnya adalah 1.331 dikali dengan 10.000 sama dengan 13.310. Untuk sejauh ini sudah dipahami? Untuk perhitungan future value? Ini ada yang bisa ngejelasin nggak, teman-teman? Boleh mungkin tunjuk tangan? Untuk nilai future value dari PV saat ini Rp10.000, mungkin ada yang bisa jelasin? Ya, jadi untuk saat ini PV adalah 10.000. Dan perkembangan FP di tahun ke depan, di tahun pertama sebesar Rp11.000, di tahun kedua sebesar 12.100, di tahun ketiga sebesar 13.310. Ada yang belum dipahami nggak teman-teman? Bisa saya lanjutkan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, anuitas. Nah, anuitas ini menurut Kristiani, anuitas atau cicilan adalah sejumlah pembayaran yang biasanya dilakukan secara teratur, berdasarkan waktu, bisa beberapa kali dalam setahun, bulanan, mingguan, atau harian. Nah, contohnya nih dalam kasus asuransi jiwa. Nah, di mana dalam asuransi jiwa itu setiap bulannya kan ada pembayaran premi yang kita sebut premi. Nah, premi tersebut jika terjadi insiden yang akan menggantikan sebagai pertanggungan atas jiwa yang ditanggungkan, seperti itu. Jadi biasanya nanti sesuai kesepakatan dengan pihak asuransi jiwanya, apakah pembayarannya per tahun ataukah biasanya per bulan, seperti itu. Nah, tapi ada yang setelah saya dalamin, misalkan pembayaran per bulan. Setiap tahun
itu sama setiap bulannya, jadi rata. Kalau misalkan ada juga perusahaan asuransi jiwa itu memberikan diskon jika pembayaran dilakukan 1 tahun secara langsung, maka akan diberikan diskon free untuk 1 bulan, seperti itu. Jadi memang perhitungannya tergantung dari kesepakatan. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Bisa saya lanjutkan? Bisa, Bu. Baik. Nah, kita masuk ke perpetuitas. Untuk perpetuitas ini nanti ada beberapa ya yang kita ambil contoh, sedangkan untuk menurut Frank CD sendiri, perpetuitas adalah rangkaian arus kas sebesar A yang terus-menerus dari periode satu ke periode lagi hingga periode tak terhingga dengan interval waktu yang sama. Nah, untuk di sini, untuk perpetuitas biasa, teman-teman boleh catat, rumusnya menggunakan present value sama dengan A. A ini investasi. Investasi dibagi dengan I. I itu yang disebut dengan tingkat suku bunga. Kita ambil contoh ya. Sebuah produk investasi menawarkan imbal hasil sebesar 10 juta rupiah per tahun seumur hidup. Jika suku bunga diasumsikan tetap sebesar 6% per tahun, berapakah nilai sekarang dari investasi tersebut? Nah, jadi di sini untuk present value-nya sendiri, untuk perpetuitas biasa, itu sebesar 10 juta dibagi 6%. Mungkin teman-teman boleh hitung bareng-bareng ya. Ada yang beda nggak hasilnya? Hasilnya ini ya. Ada yang beda nggak teman-teman? Saya sama sih. Coba Mas siapa ini? Boleh dibantu dijelasin? Apanya? Boleh. Ininya kan, Siapa, Mas? hasilnya kan? Dari rumus PV-nya, dari rumus yang PV-nya ini sampai hasil yang ini. Namanya siapa, Mas? Davi. Siapa? Davi. Davi. Ya. Silakan Mas Davi. Jelasin gimana maksudnya, Bu? Saya cuma ngitung pakai kalkulator. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya dibantu dijelasin pakai kalimat aja hasil yang dihitung melalui kalkulator. Jadi present value kan sebenarnya yang investasinya 10 juta dibagi 6%. Terus ya udah tinggal dibagi aja. Hasilnya hasil present value-nya 166,666,666,7. Iya, berarti ini Mas Davi untuk 6%-nya Mas Davi langsung 6% kan ya? Pakai. Iya. Tapi bisa juga sih pakai 0,06. Iya. Jadi bisa juga ya 10 juta nanti dibagi 0,06. Ya ini teman-teman ada yang belum mengerti nggak perpetuitas?
Ya teman-teman, berarti yang untuk perpetuitas biasa ini sudah dipahami ya? Ada ditanya nggak? Atau bisa saya lanjutkan? Bisa dilanjut aja, Bu. Baik, ini kita tinggal 2 slide lagi. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang mau tanya, nggak apa-apa ya, ditanyain ya. Ya, kita masuk contoh perpetuitas bertumbuh. Dan teman-teman ada yang mau ngejelasin nggak, apa sih perpetuitas bertumbuh itu? Bu, saya boleh, Bu. Dengan Mbak siapa? Maaf, sorry. Mbak siapa? Mbak. Dengan Eva. Mbak siapa? Eva, Bu. Eva siapa, Mbak? Nama lengkapnya? Eva Faiza Rahma. Baik, silakan, Mbak. Perpetuitas bertumbuh itu adalah jenis yang dicirikan dengan pertumbuhan nilai arus kas yang diterima. Nah, biasanya perpetuitas bertumbuh ini digunakan untuk valuasi saham, properti usaha, dan uang pensiun yang dibayarkan. Baik. Mbak, maaf, ini sinyal saya terputus-putus, Mbak. Boleh diulangin?
Mbak Eva. Iya Bu, Oh, hadir. sorry sinyal saya putus-putus. Iya Bu. Perpetuitas bertumbuh adalah jenis yang dicirikan dengan pertumbuhan nilai arus kas yang diterima. Tidak seperti arus kas dari perpetuitas biasa yang arus kasnya konstan atau berada di angka yang sama. Baik. Terima kasih Mbak Eva. Ya, jadi teman-teman di sini nanti untuk contoh perpetuitas bertumbuh ini kita menggunakan rumus PV sama dengan A dibagi buka kurung I dikurang G. Nah, untuk A-nya sendiri ini adalah investasi ya yang sebesar 20 juta rupiah. Untuk I-nya sendiri itu tingkat diskonto relevan per tahun. Jadi ini perbedaannya di tingkat diskontonya ya, karena nanti akan dikurang dengan peningkatan sebesar 5% per tahun. Ya. Jadi perhitungannya untuk present value sama dengan 20 juta rupiah dibagi 7% dikurang 5%. Teman-teman, udah ada yang hitung belum? Sudah, Bu. Dengan Mbak siapa? Boleh dijelasin cara menghitungnya, Mbak? Sehingga dapat PV senominal ini? Clarissa, Bu. Clarissa. Silakan Mbak Clarissa. Jadi A-nya itu investasinya sebesar 20 juta, terus G-nya itu 5% persenan dari yang meningkat itu, terus I-nya itu 7% dari tingkat diskontonya. Terus rumusnya itu PV 20 juta per 7% dikurang 5%. Jadi 20 juta dibagi 2%. Hasilnya itu 1 miliar. Oke. Berarti sama ya Mbak, 20 juta dibagi 0,02 ya? Iya, Bu. Iya. Jadi ini nanti dikurangin dulu aja, 7% dikurangin 5% kan sama dengan 2%. Seperti itu. Bu, maaf saya mau nanya. Iya. Tadi I itu tingkat bunga atau tingkat diskonto? Mbak, maaf Mbak, gimana Mbak? Ini Bu, yang I kan tadi tingkat diskonto. Kalau yang G apa ya Bu? A kan investasi. Iya, kalau yang G ini kan akan meningkat, adanya peningkatan 5% per tahun. Oh, jadi peningkatannya ya Bu? Iya, benar. Dari ininya nanti yang kita cari. Jadi tetap tingkat diskontonya ini akan dikurangi pertumbuhan ini 5% per tahun. Mbak, siapa Mbak? Udah coba ngitung belum Mbak? Hasilnya sama nggak? Udah Bu, udah coba ngitung sama kok. Hasilnya sama ya? Dengan Mbak siapa? Salsabila Azahra Bu. Baik, berarti ini udah dipahami ya? Iya, sudah Bu. Salsabila Al-Zahra ya? Iya, betul Ibu. Apa sama semua? Saya sama, Bu. Sama, Bu. Ini udah dicatat belum? Udah, Bu. Udah ya, baik. Bisa saya lanjutkan ke slide terakhir. Nanti untuk tugas individu sama tugas kelompok dikerjakannya bersama aja ya. Nanti langsung di email seperti biasa. Untuk tugas kelompoknya nanti
dikirimnya perwakilan aja, satu orang menyebutkan nomor induk mahasiswa sama nama lengkap disertai not pertemuan keempat ya. Nanti yang akan saya tampilkan ini untuk tugas individu dulu. Nah, untuk tugas kelompoknya saya akan kirimkan di grup 15 menit kemudian. Nanti teman-teman langsung dikerjakan saja ya. Nanti sebelum kita bahas sama-sama. Gimana teman-teman? Ini udah ada yang dipahami belum? Ini rencananya mau saya buat untuk tugas kelompok. Sudah dicatat? Sudah, Bu. Baik, saya bisa lanjutkan ke slide terakhir. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Bisa dilanjut aja. Oke, di sini adalah contoh perpetuitas di muka. Teman-teman ada yang mau jelasin nggak? Penjelasan mengenai perpetuitas di muka. Gimana teman-teman, ada yang mau jelasin? Ya, jadi teman-teman saya jelasin sedikit ya untuk perpetuitas di muka ini, perbedaannya. Nanti biasanya arus kas periode 0 sebesar A. Jadi nanti dari rumusnya sendiri, itu saya tulis dulu di sini, PV, Ju. Tulisan saya kebaca nggak? Kebaca, Bu. Baik. Tambah A. Sebenarnya hampir sama ya, cuma nanti di sini untuk perpetuitas di muka ini ada kita tambah A. Sebesar A. Jadi untuk sebesar A-nya itu apa sih? A-nya ini arus kas 500.000. Mungkin saya jelasin ya. Di mana nanti untuk rumusnya, saya bacain dulu. Sebuah perusahaan bermaksud menawarkan produk investasi yang memberikan arus kas sebesar 500.000 per bulan yang dimulai sejak dibelinya investasi tersebut. Jika return yang relevan diasumsikan 9% per tahun, berapa harga wajar produk investasi tersebut? Nanti teman-teman menggunakan rumus A dibagi I ditambah A. Jadi untuk present value perpetuitas di muka itu 5, sebentar nih saya kurang ngetik ya.
Ya, jadi gini teman-teman, ini kan 9%. Nah, nanti untuk I-nya itu teman-teman bagi 12 dulu ya, karena untuk 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Ya, jadi untuk ininya nanti persentasenya ditambahkan langsung aja di belakang hasil. Jadi teman-teman pembagiannya 9 dibagi 12 dulu, hasilnya 0,75 yang dipersenkan. Paham nggak teman-teman? Yang ini 9%-nya tingkat returnnya harus dibagi 12 ya. Karena kita hitungnya ini per tahun. Halo? Suara saya ada nggak? Halo? Baru Mas? ada, Bu. Sorry, gimana? Tadi ada yang mungkin mau nanya. Harus tes yang ininya. Saya hitung dulu ya. Tapi nanti hasilnya akan beda, Mas. Soalnya kan ini per bulan ya. Ini per bulan. Sedangkan yang harusnya dibagi memang ini per tahunnya. Berarti kan kalau misalkan nanti dibagi, yang maksud Mas dibagi berapa, Mas? 500 ribunya? Oke, berarti bukan dibagi ya. Bentar, saya hitung dulu. Kalau hasil hitungan Mas bagaimana? Boleh dicoret-coret Mas di ini saya. Halo? Beda kan hasilnya? Coba boleh dicoret-coret nggak di sini? Biar maksudnya biar teman-teman yang lain juga bisa lihat. Nggak apa-apa, dicoba aja. Nggak apa-apa. Ini lumayan jelas kok. Bentar ya. Coba deh Mas, 6 juta dibagi 9%-nya dihitung ulang deh. Ditambah A, kan A-nya tetap 500 ribu ya. Kalau Mas ditambahin 6 juta ya.
Coba hitung ulang deh Mas. 6 juta dibagi 0,09 ditambah 500.000. Sama nggak hasilnya? Sama, Bu. Sama ya? Ya. Jadi memang kalau untuk A ini kita tetap yang ini ya, 500.000 per bulan. Walaupun ini dikali 12 bulan. Jadi 500.000 dikali 12 bulan sama dengan 6 juta. Nah kan berarti otomatis yang mungkin arahan dari Mas ini 9% ya? Tidak dibagi 12 lagi. Nah, sama kan Mas hasilnya ya? Yang penting ininya tetap aja di awal, 500.000. Tapi sih kalau rumus yang saya gunakan, biar mudah, seperti ini. Kalau memang nanti teman-teman menggunakan rumus ini tidak ada perbedaan, ya nggak apa-apa. Soalnya kan kalau yang ini ditambah 6 juta kan otomatis hasilnya yang tadi ya, 72 juta itu ya. Coba saya bikin soal dulu ya. Saya bikin soal manual dulu ya. Mungkin nanti teman-teman kita bahas bareng-bareng dulu, nggak apa-apa ya. Sama dengan 600.000. 1.000 sama dengan 9%. Kita sampai dengan 9%. Bagi 12. Sama dengan 75. Value sama dengan 100.000 bagi 0,75% tambah 800.000 sama dengan 0,67 sama dengan 100.000 dikali 12 bagi 9 ditambah 800.000 9.600.000 0,75% 0,75% tambah 800.000 0,75% 9.700 bagi 6.
Ini kalau udah setelah saya hitung, ini kayaknya nggak bisa dipakai rumus yang kedua tadi. Soalnya ini kan kita ngitungnya per tahun. Jadi teman-teman tetap pakai rumus ini aja ya. Halo? Halo? Ya, Bu. Suara saya terdengar? Baru terdengar. Soalnya kenapa sih saya bilang pakai rumus yang ini aja? Karena ini tetap harus dibagi ke 12 bulan per tahun. Jadi teman-teman pakai yang ini aja ya. Oke, Bu. Ya, teman-teman, nanti saya buat soal aja. Ini tadi udah saya hitung. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum masuk ke tugas individu? Iya, Mbak Vito, Mbak Julia, nggak apa-apa. Untuk sampai sejauh ini udah dipahami belum? Sebelum saya masuk tugas individu? Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain nggak? Atau bisa saya langsung masuk ke tugas individu? Bisa langsung aja, Bu. Bisa, Bu. Baik, coba sebentar saya share ya. Ada. Ini untuk tugas individu ada 5 soal. Nanti saya kirimkan di grup juga. Nanti untuk tugas kelompok saya hanya beri 2 soal. Kira-kira kalau saya kasih waktu setengah jam kurang nggak?
Kurang kayaknya Bu, saya butuh diskusi juga. Oh, baik. Kurang lebih berapa lama, Mbak? 45 atau 1 jam? 1 jam boleh. 1 jam aja, Baik. Bu. Oke. Ini untuk tugas individu saya kirimkan langsung ya ke ke grup. Nanti untuk tugas kelompoknya 15 menit lagi saya kirimkan. Seperti biasa via email ya. Berarti ini sampai jam 10.14 cukup ya? Cukup 1 jam? Bagaimana? Tugasnya udah diterima belum? Sudah, Bu. Udah, Bu. Baik. Ini dikerjakan. Nanti untuk yang tugas kelompoknya, saya langsung share di grup aja ya. Nanti jam 10.14, kita ini lagi. Kita bahas sama-sama. Ada yang mau ditanya nggak teman-teman? Atau mau langsung dikerjakan saja? Langsung aja. Langsung dikerjakan. Gimana? Saya langsung Gimana, Mas dikerjakan Bayu? aja. Oh, iya. Langsung dikerjain aja. Ya udah. Baik, selamat mengerjakan ya teman-teman. Terima kasih. Iya. Boleh. Ditulis tangan boleh, ketik boleh, yang gampang aja Mas, nggak apa-apa. Email aja, nanti kalau Mas ditulis tangan di foto aja. Atau ngerjain di email juga boleh kok. Oke teman-teman, ini tugasnya sudah saya terima. Untuk tugas individu dulu ya, yang akan kita bahas sama-sama. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menjawab nomor 1 nggak? Bu, boleh Bu. Baik, sebentar. Muhammad Dafa Aditya. Silakan, Mas Dafa. Silakan, Mas. Ya, Bu. Di sini saya menjawabnya rumusnya PV sama dengan FV dibagi buka kurung 1 ditambah R tutup kurung N kuadrat sama dengan 20 juta dibagi 1 ditambah 0,10 kuadrat 4 sama dengan 13.660.269,1. Jadi nilai sekarang 20 juta yang diterima 4 tahun ke depan adalah sebesar 13.660.269,1. Iya, betul. Teman-teman ada yang lain? Betul ya yang diinfoin Mas Dafa ya?
13.660.269. Ada yang beda nggak jawabannya? Bisa saya lanjutkan nomor 2? Gimana teman-teman? Bisa, Bu. Baik. Yang nomor 2 mau jawab siapa? Nomor 2 ini kan ada yang ngejawab 1 boleh, yang tahun ketiganya aja. Ada yang tahun ke-1, kedua, ketiga boleh. Yang ngejawab tahun ketiganya aja siapa? Saya boleh, Bu. Mbak Julia ya. Silakan Mbak Julia Astriani. Silakan Mbak. Iya Bu. Jadi untuk soal nomor 2, soalnya itu jika nilai uang saat ini senilai 30.000 dengan tingkat bunga konstan sebesar 15%, maka hitunglah nilai pada akhir tahun ketiga. Jadi ini pakai rumus future value. Rumusnya itu PV ditambah 1 ditambah I pangkat N. Jadinya 30.000. 30.000 dikali 1 ditambah 0,15 pangkat 3 sama dengan 30.000 dikali 1,520875. Jadi hasil akhirnya didapat 45.626,25. Jadi nilainya betul. itu yang pada saat ini kan 30.000. Nah, pada akhir tahun ketiga 45.626,25. Ya, betul. Ada yang jawabannya lain nggak? Ada yang jawabannya lain? Sebentar. Ada yang mau jawab nomor 2? Ada yang mau jawab nomor 2 di tahun kedua atau tahun ke-1? Gimana teman-teman? Gimana teman-teman, ada yang mau menjawab nomor 2 untuk tahun ke-1 atau tahun keduanya? Nah, Bu. Ibu, saya boleh, Bu. Sebentar. Namanya siapa, Mbak? Mbak? Naswa Sabrina. Naswa? Sebentar, kayaknya ada hampir ada 2 ya itu namanya ya? Iya, Bu. Naswa Sabrina. Apa Naswa ya? Ya, Sabrina. Naswa siapa? Sabrina, Bu. Sabrina. Silakan. Ini mau jawab yang tahun ke-1 atau tahun kedua? 1, yang ke-1, Bu. Iya, baik, silakan. Rumusnya itu FB pangkat 1 sama dengan 30.000 dikali buka kurung 1 ditambah 0,15 tutup kurung pangkat 1. Hasilnya 34.500. 34.500 ya, betul? Ya. Ada yang beda nggak jawabannya? Gimana, dia mau jawab lagi tahun kedua?
Evi kedua ya, Bu. Atas nama? Clarissa, Bu. Silakan Mbak Clarissa. Ya Mbak. Ya. Iya Bu. Yang kedua, tahun kedua ini rumusnya FI sama dengan PV dikali 1 ditambah R pangkat N. PV-nya itu 30.000 dikali 1 ditambah 15% di pangkat 2. Hasilnya 39.675, Bu. 75. Iya, betul. Teman-teman ada yang beda nggak jawabannya dari ketiga ini? Sama. Kalau nggak ada yang sama ya. Berarti udah dipahami ya untuk PV maupun FI ya? Sudah, Bu. Baik, selanjutnya nomor 3. Ada yang mau menjawab? Gina, Bu. Gina, Bu. Siapa? Coba. Gina siapa Mbak namanya? Gina Zafira. Gina Zafira. Silakan Mbak. Nomor 3 itu PV sama dengan A dibagi I sama dengan 15 juta dibagi 5%, hasilnya 300 juta. Ya, betul. Ada yang beda nggak? Teman-teman ada yang beda nggak hasilnya? Sama, Bu. Sama ya. Baik, berarti udah dipahami ya. Untuk nomor 4 yang mau menjawab? Boleh? Saya mau nyoba, Bu. Namanya? Dava Darmawan. Ini ada 2 ya? Iya. Dava Darmawan ya. Silakan Mas Dava. Jadi yang present value itu penjelasannya nilai sekarang dari uang akan selalu memiliki nilai yang lebih kecil dari nilai masa depan. Kalau misalkan yang future value itu, future value, nilai mendatang diperlukan dalam rangka mengevaluasi jumlah uang yang akan diterima pada masa depan yang akan datang sebagai hasil dari suatu investasi yang dilakukan saat ini. Iya, baik. Terima kasih Mas Dava. Untuk nomor 4 nih boleh satu orang lagi? Ada yang mau satu orang lagi? Boleh tunjuk tangan? Atau mau dilanjutkan langsung ke nomor 5? Oke, yang mau menjawab nomor 5 siapa? Ada? Bagaimana teman-teman? Ada yang menjawab nomor 5? Bagaimana? Kalau nggak ada yang mau menjawab, saya yang menjawab ya. Boleh? Ada yang mau menjawab? Untuk nomor 5, itu jawabannya untuk PV-nya ini 100 juta. I-nya sebesar 6% dan N-nya 5. Untuk FV-nya sendiri sama dengan PV dalam kurung 1 ditambah I kuadrat N. Untuk FV-nya 100 juta dalam kurung 1 ditambah 0,06 kuadrat 5. Jadi 100 juta dikali 1,06 kuadrat 5. 100 juta dikali 1,338 sekian, hasilnya 133 juta 822.587. Ada yang beda nggak? Sama, Bu. Sama ya. Oke. Baik, berarti untuk tugas kelompoknya sudah selesai. Tugas individunya sudah selesai. Ini kan ada tugas kelompok. Ini tadi pembagiannya berapa orang? Saya baru sempat lihat 2. Dibagi 2 atau dibagi 3? Kalau saya kelompoknya pakai yang minggu lalu, Bu. Oh, berarti 3 ya?
Ya, nggak apa-apa, boleh perwakilan satu kelompok, satu untuk menjawab, untuk nomor 1 orang, untuk nomor 2 1 orang. Yang mau siapa? Gimana? Ada yang mau menjawab untuk tugas kelompok? Oke, kalau misalkan nggak ada yang menjawab, saya yang jawab ya. Oh, Mbak Eva. Mbak Eva Faiza ya? Iya, Bu. Dari mewakili untuk kelompok. Ya, baik. Silakan Mbak Eva Faiza. Nomor 1? Nomor 1 itu jawabannya 285.280, Bu. Ya, betul. Itu 20 juta dibagi 7% ya, dalam kurung 0,07. Untuk nomor 2, ada yang mau menjawab? Saya boleh, Bu. Atas nama? Elsya dari kelompok 1. Elsya siapa Mbak lengkapnya? Elsya Sabrina. Elsa Sabrina. Silakan. Buat nomor 2 itu sebuah produk investasi menawarkan arus kas sebesar 10 juta per tahun. Tahun depan akan meningkat 5% per tahun. Jika tingkat diskonto yang relevan adalah 7% per tahun, berapa nilai sekarang investasi tersebut? Jadi PV-nya itu 10 juta dibagi 7% dikurang 5%. Jadi 10 juta dikurang 2%, dibagi 2% sama dengan 500 juta. Oke, betul. Ada yang beda nggak teman-teman? Gimana? Ada yang mau ditanyain untuk materi hari ini sebelum saya akhiri perkuliahan? Atau sudah bisa saya akhiri, teman-teman? Bagaimana? Sudah cukup, Bu. Oke. Ya, terima kasih teman-teman udah hadir di perkuliahan pertemuan keempat, dan saya juga mengucapkan terima kasih teman-teman sudah mengumpulkan tugas individu maupun tugas kelompok tepat waktu. Nanti jika ada yang belum dipahami, boleh langsung WA saya ya. Kalau misalkan teman-teman rasa juga sudah cukup, mungkin saya izin untuk mengakhiri perkuliahan hari ini. Kurang lebihnya dari materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih dengan senang hati.